Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 160 sampai 162 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat-ayat 160 sampai 162 adalah sebagai berikut. Ayat 160 artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Ayat 161. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Ayat 162 artinya, tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan ayat 160 sampai 162 di atas, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa disebabkan oleh kezaliman orang-orang Yahudi lantaran dosa-dosa besar yang mereka perbuat, Allah Ta'ala haramkan mereka memakan makanan yang baik-baik yang dulunya Allah Ta'ala halalkan bagi mereka. Pengharaman tersebut bisa jadi bersifat qadari, artinya sudah ditakdirkan. Maksudnya bahwa Allah Ta'ala menahan mereka agar tidak mentakwil atau mengubah dan mengganti sesuatu yang dulu dihalalkan bagi mereka di dalam kitab mereka, sehingga mereka mengharamkannya atas diri mereka sendiri sebagai bentuk penyulitan dari diri mereka sendiri. Bisa juga bersifat syar'i atau disyariatkan. Maksudnya di sini adalah bahwa Allah Ta'ala memang mengharamkan atas mereka di dalam kitab Taurat beberapa hal yang dulunya halal bagi mereka. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 93 maksud kami, yang artinya semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Di sini telah dijelaskan dalam tafsir ayat tersebut. Dan sesungguhnya yang dimaksudkan adalah bahwa dahulu seluruh makanan itu dihalalkan bagi mereka, kaum Bani Israel, sebelum kitab Taurat diturunkan. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, dalam hal ini oleh Nabi Yakub alaihissalam atas dirinya sendiri. Seperti misalnya daging dan susu unta. Selanjutnya Allah Ta'ala mengharamkan banyak hal di dalam kitab Taurat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 146 yang artinya, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Dari maksud ayat tersebut di atas adalah sesungguhnya
kami dalam hal ini Allah mengharamkan hal tersebut atas mereka karena mereka berhak mendapatkannya. Disebabkan karena kezaliman dan kejahatan serta pembangkangan serta perselihan mereka Bani Israel tersebut terhadap rasul-rasul mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 160 surat An-Nisa yang telah kita bacakan tadi, yang artinya maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Di sini maksud daripada ayat 160 ini adalah mereka dalam hal ini Yahudi menghalangi manusia dan menghalangi diri mereka sendiri dari mengikuti kebenaran. Itu adalah perangai yang mereka miliki dan melekat dengan mereka dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Oleh sebab itu mereka adalah musuh-musuh para rasul. Mereka telah membunuh banyak orang dari kalangan para nabi, dan mereka pun telah mendustakan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 161 surat An-Nisa yang telah kita bacakan tadi di atas, yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Maksud daripada ayat ini adalah sesungguhnya Allah Ta'ala telah melarang mereka untuk memakan harta hasil riba. Namun mereka tetap memakannya dan mengambilnya, bahkan melakukan berbagai macam tipu daya dan berbagai macam subhat untuk memperolehnya. Mereka juga memakan harta benda orang lain dengan cara batil. Di sini dalam ayat 161 surat An-Nisa, Allah berfirman, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam ayat 162, yaitu ayat berikutnya dari surat An-Nisa, yang artinya, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka, di sini maksudnya orang yang mendalam ilmunya di antara mereka, yaitu artinya orang yang teguh dalam urusan agama. Mereka memiliki kaki-kaki yang menancap kuat dalam urusan ilmu yang bermanfaat. Pembahasan tentang hal tersebut telah lalu dijelaskan dalam tafsir surat Ali Imran, di mana Allah telah berfirman, yaitu dalam surat 162 An-Nisa ayat 162 ini, yang artinya dan orang-orang mukmin. Ini maksudnya adalah diatafkan kepada orang-orang yang mendalam ilmunya. Sedangkan kabarnya adalah Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat 162 surat An-Nisa tersebut, yaitu dalam kalimat, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Al-Quran maksudnya. Dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Maksud daripada ayat tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'yah, Zaid bin Sa'yah, dan Asad bin Ubay radhiyallahu anhum. Yaitu mereka orang-orang yang masuk Islam dan mempercayai apa yang telah Allah Ta'ala kirimkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam kalimat yang dalam ayat 162, yaitu kalimat dan orang-orang yang mendirikan sholat, ini maksudnya demikian itu tercantum di dalam seluruh mushaf panutan. Dan demikian juga tercantum dalam mushaf Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Akan tetapi Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan bahwa di dalam mushaf Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tercantum yang artinya
wal muqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Ini adalah kalimat dari ayat 162 surat An-Nisa. Di sini Ibnu Jahrir rahimahullah berkata, namun yang benar adalah qiraah dari seluruh mushaf panutan. Lalu dia membantah orang-orang yang menganggap bahwa hal tersebut terjadi lantaran kesalahan penulis. Lalu ia menyebutkan selisih pendapat orang-orang tersebut. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa kalimat al-muqimina itu dinasabkan sebagai mad atau pujian. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke barat. Tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabi. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Juga meminta-minta. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Maka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Di sini Ibnu Jarir rahimahullah berkata, hal tersebut diperbolehkan dalam perkataan bangsa Arab, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, la yab'adu qaumi alladzina hum usnul adatin usnul udati wa qahul juzr, dan seterusnya. Di sini ulama lain yang lain itu berpendapat bahwa kalimat dari al-muqimin itu dijarkan karena diatafkan kepada firman Allah, yaitu ayat 162 surat An-Nisa, yang artinya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Di sini artinya adalah yang dimaksud adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi seakan-akan firman tersebut adalah dan kepada pelaksanaan sholat, yaitu mereka yang mengakui kewajiban dan ketetapan sholat atas mereka. Atau yang dimaksud dengan orang-orang yang mendirikan sholat itu adalah para malaikat. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Jadi maksudnya adalah mereka beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu dan para malaikat. Namun pendapat tersebut harus diteliti ulang atau dipelajari ulang. Sedangkan dalam kalimat dalam firman Allah ayat 162 surat An-Nisa yang artinya menunaikan zakat, itu maksudnya adalah bisa jadi yang dimaksudkan adalah zakat harta atau zakat fitrah atau bahkan kedua-duanya. Wallahu a'lam. Adapun kalimat Allah Ta'ala dalam ayat 162 surat An-Nisa yang berbunyi, yang artinya dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, itu maksud dari kalimat ini adalah mereka mempercayai bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, dan mereka beriman kepada kebangkitan setelah kematian dan balasan atas semua amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya, kata-kata dari ayat 162 surat An-Nisa yang artinya orang-orang itulah. Nah, maksud dari kata-kata atau kalimat ini itu merupakan kabar dari kalimat yang datang sebelumnya. Adapun kalimat dalam ayat 162 surat An-Nisa, di mana kalimat tersebut yang berarti yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Maksud dari kalimat
ini adalah pahala yang besar tersebut adalah maksudnya adalah surga. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dulur-dulur yang berminat atau yang berkeinginan umroh, maka kami menyediakan umroh reguler 9 hari dengan biaya hanya 26,5 juta rupiah per orang atau per pax. Adapun paket yang termasuk adalah perlengkapan ibadah, tiket pesawat pulang pergi dari Jakarta ke Arab Saudi, kemudian hotel Madinah dan Mekah. Adapun hotel di Mekah adalah Hotel Al-Mikot atau Setaraf, di Madinah Hotel Al-Jawarat Rosyid yang Setaraf, yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari dari masjid atau Masjidil Haram ataupun Masjid Madinah. Kemudian makan 3 kali sehari, zam-zam pada saat pulang 5 liter, kemudian disediakan bus city tour Madinah dan Mekah, kemudian handling di bandara Saudi Arabia dan Jakarta, kemudian manasik, artinya latihan untuk manasik itu sebanyak 2 kali. Selanjutnya termasuk visa umroh, kemudian termasuk mutawif dan tour leader. Adapun jadwal keberangkatan insya Allah tanggal 29 September 2024 dan tanggal 15 dan 28 Oktober 2024, kemudian tanggal 5 dan 29 November 2024, dan terakhir untuk tahun 2024 adalah tanggal 10 Desember 2024. Kami persilakan untuk membooking bila Anda berminat, untuk menghubungi Ibu Lina Aziz Sukri, nomor WA 08211 64 kali jadi dan 116. Kami ulangi 08211 6666 dan 116.